Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudratina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para jamaah salat maghrib yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru pemerintah, pengurus masjid yang barokah, sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah sesuai dengan kapasitasnya. Para kesepuhan, mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan para kesepuhan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu jalsah mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, taklim kita pada malam hari ini masuk dalam pembahasan jumlah daripada tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Wah, yang ya betul itu ya. Syurutul Fatihah sudah semuanya. Belum. Yang melahan al-wakil bil makna belum. Berarti setelah tasydid. Syurutul Fatihah pertama harus tertib. Udah ya. Mu'alah dari mana? Setelah mura'atu tasydidha, itu yang keempat. Yang kelima, Allah yaskuta saktatan tawilatan. Sekarang yang keenam saja. Allah yaskuta saktatan qasilatan. Jadi faslun syurutul Fatihati asyaratun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihati asyaratun, at-tartib wal mu'alah wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan biqasdin minha biqasdi yaksudu biha fat'atirat. Yang keenam, daripada syarat Al-Fatihah
disebutkan di dalam kitab Safinah itu ada 10. Yang keenam adalah al-yaskuta sakatan qasiratan. Tidak ada berhenti ketika membaca surah Al-Fatihah, ya. Tidak ada berhenti ketika membaca surah Al-Fatihah pada tempat yang bukan untuk berhenti. Sakatan qasiratan, dengan pemberhentian yang sebentar, tapi yang sudah bihaqat al-qiraah. Dimaksudkan dengan pemberhentian itu memutus bacaan, tidak boleh menyalahi aturan daripada syarat membaca surah Al-Fatihah. Contoh ya, ada beberapa praktek yang mungkin kita sama-sama pernah dan minimal mendengar. Ketika ada orang baca surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, atau berarti bukan di an, bukan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sakatan qasiratan, ketika memang bukan pada tempatnya, apalagi Allah mawaqaf, tapi di situ dia tidak tanafus, menempatkan sakta bukan pada tempatnya. Di Al-Fatihah itu kan tidak ada sakta. Mau dibaca yang pertama maupun yang kedua itu sama. Pertama, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun yang kedua, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, karena tidak ada sakta di dalam surah Al-Fatihah. Jadi sakatan qasiratan yang sudah dihafal al-qiraah. Jelas di situ dia menganggap bahwa di situ ada sakta. Sesuai dengan apa yang kita dengar dari suara yang kita atau ya, praktek-praktek yang lain yang sengaja orang yang membaca surah Al-Fatihah itu berhenti, walaupun di tempat yang berhenti sebetulnya bukan tempat untuk berhenti. Yo, jelaskan. Kalau untuk tanafus itu kan jelas. Saya pernah menjelaskan di sini antara alaihim yang pertama dan alaihim yang kedua. Pernah menjelaskan belum di Al-Baqarah? Belum ya. Di ayat itu di dalam surah Al-Fatihah ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya tanya, ada pernah mendengar tanda waqaf itu ada di 'alaihim yang pertama atau 'alaihim yang kedua? Tanda waqaf di mushaf yang biasa kita baca, ya, itu ada di 'alaihim yang pertama atau ada di 'alaihim yang kedua? Pertama, Bang. Iya, ada nggak tanda waqaf di situ? Dua-duanya nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Ada yang ada yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Berarti kalau bicara tanda waqaf sebagaimana mushaf yang biasa kita baca, bisa jadi ya mushaf cetakan yang biasa dibaca sama beda. Iya betul. Rasul Utsmani sama cetakan Kudus itu beda. Iya, Semarang Toha Putra sama Kudus itu beda apa namanya?
makan wakafnya beda, tempat wakafnya beda, dan jenis wakafnya bisa jadi juga beda. Jadi seperti disebut nama alif ya, wakafnya nama alifnya alif ya. Pertama, aturan untuk wakaf laut alif itu seperti apa? La yajuzu al-waqfu, tidak boleh berhenti. Lah terus berhenti di mana? Padahal kalau kita loloskan di dalam ngomong, nafasnya nafas langsung semua. Itu, apalagi kalau sambil duduk jadi imamnya itu repot urusan. Sambil kamu salah, kamu lagi apa namanya sakinah atau fatihah kita salah mana ada lagi. Kayaknya maksudnya dulunya ada lagi, tapi salah itu sulit Pak untuk ngatur nafas itu sulit. Siratal ladzina sampai itu kan ya pernah saya sampaikan yang enak supaya itu kan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagi normal. Sengaja kan tadi tarik nafas dulu Pak. Beda halnya ketika posisinya betul-betul jadi imam, ya kan? Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dari awal, posisinya sambil deg-deg. Kadang-kadang saya pernah, bukan kadang-kadang, saya pernah memberhentikan kiroah saya, bacaan saya di yang kedua, memberhentikan kiroah saya di yang kedua, yang di situ tidak ada tanda wakaf. Ya, itu sempat diskusi juga sama orang tua. Kata orang tua saya, boleh berhenti di yang kedua, karena mau berhenti di yang pertama. Loh, maksud saya kebalik Pak. Paham saya kebalik. Justru di yang pertama tidak boleh berhenti. Karena jelas walaupun di situ ada tanda wakafnya lam alif itu la yajuzu al-waqfu. Dan terus kalau kehabisan nafas gimana? Itu lain cerita. Sirot ini saya tarik nafas dulu ya, biar itu bisa. Saya tarik nafas dulu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang cukup nafas, ancang-ancangnya cukup. Kalau kata Sunda tatalan jana cukup. Nah, kalau yang nggak cukup gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau memang nggak cukup, ya alaihim yang kedua. Jangan diteruskan, diulang dulu. Karena di situ tidak ada tanda wakaf dan memang bukan tempat berhenti. Iya loh, kenapa kita berhenti? Karena tidak mungkin menahan nafas sampai sempurnanya membaca ayat tersebut. Makanya darurat daripada motong ayat, motong kalimat, motong huruf, mending sengaja berhenti untuk tanafus. Tapi ada aturannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak boleh langsung dilanjut alaihim yang kedua berhenti langsung waladdallin. Karena di situ bukan tempatnya wakaf.
Kalaupun berhenti untuk tanafus, bisa kita nafus untuk pemberhentian ambil nafas, ancang-ancang nafas, takut kehabisan nafas di walau karena moodnya hilang. Iya, saking pengen menjaganya, ya boleh itu mana namanya mana boleh padahal apa namanya padahal ketemu huruf yang ditasdid. Ayo mantap coba Pak. Berapa huruf? Menjahit. Berapa huruf? 6 aturan bacaan. Aturan bacaan 6 huruf apa? 3 huruf. 6. Berarti itu batasan maksimal ya. Berarti maksimal minimal. Kan panjang ya. Panjang nanti dibuka lagi ada jenis-jenis mat. Itu kan salah satu apa namanya makan mat, tempat yang mat yang memang harus baca panjang. Bahkan lin itu tidak boleh lebih panjang daripada bon. Nah, yang terakhir lin ya. Tapi kan aturannya tidak lebih panjang daripada don. Tidak boleh, linnya lebih panjang tidak boleh. Don, lin, tidak boleh. Dibalik, kalau mau dibalik. Ya. Dan kalau sudah terlanjur habis nafas, kadang-kadang nunnya hilang. Daripada nunnya hilang, maknanya rusak. Al-mukhil bil makna bisa merusak makna, mending sengaja berhenti untuk tarik nafas. Ya sebetulnya kalau kita mau jujur dengan hukum boleh nggak berhenti yang pertama, boleh kalau tujuannya untuk tarik nafas. Tapi coba bayangkan Pak, kalau Bapak berhenti yang pertama, memulainya kembali dari kalimat apa? Balik lagi kalimat balik. Gitu kan? Ya kalau berhenti di tengah ayat itu boleh Pak, asal untuk menjaga bacaan tujuannya supaya tidak mukhil sebab kehabisan nafas, tidak rusak maknanya sebab kehabisan nafas. Akhirnya tujuannya untuk tarik ambil nafas. Ya. Jangan berhenti ayat yang pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kira-kira mulanya dari mana? Bisa. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lazim apa? Tidak lazim, nggak pernah ada. Tidak lazim, nggak pernah ada. Ya, kalau bicara tajwid, itu tidak apa namanya konteksnya nggak lazim atau tidak lazim, tapi boleh. Cuman memang ya nggak ada yang pakai u. Berarti yang kedua berarti. Ya, kalau yang saya pelajari ya supaya apa lebih mudah menyeimbangkan nafas. Kalau nafas jenengan masih sama kayak nafas saya, nafas Samsung, nggak bisa panjang-panjang gitu, yang normal-normal saja. Nah, Allah yasbuta saklatan qasirah.
because yaksudu biha al-qira'ah. Terus yang selanjutnya qira'atul kulli ayatiha, membaca semua ayat, ini baru membaca semua ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Minha basmalah, di antara ayat yang merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bismillah aja udah hampir habis. Kalau enggak ancang-ancang. Ya. Ay amalan laqiqodan. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam addaha ayatan minha. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Hakim wa Sahahahu. Wa yakfi fi thubutiha amalan ay hukman. Hukman al-dhanna, cukup hukman al-dhanna, Pak. Jadi kalau judulnya adalah hukman al-dhanna secara hukum, kalau kita tidak jadi makmum, ya. Jadi makmum, ada imam di situ seolah-olah sependengaran kita dia tidak baca Bismillah. Kita Syafi'i itu basmalah ayatun minal Fatihah. Tapi ketika konteksnya kita jadi makmum ada imam, sependengaran kita ya, sependengaran kita si imam tidak baca basmalah. Karena judulnya keharusan membaca basmalah itu amalan laqiqodan, ya. Syarat di dalam surah Al-Fatihah itu baca basmalah amalan laqiqodan, maksudnya apa? Hukman al-dhanna, cukup kita menyangka baik, berprasangka baik, dia baca cuma diri. Kalau kita nggak tahu betul bahwa mazhab yang dianut sama orang ini apa, ya, contoh misal, ya kecuali kalau kita tahu pasti ini kayaknya bukan kayaknya, kita pasti tahu. Kalau kayaknya nggak bisa dijaga dari sini. Kita pasti tahu bahwa ini orang, ya, tidak sama sekali menyertakan basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Kalau itu saya, ya, memilih pendapat yang tidak memperbolehkan bagi seorang Syafi'i bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Bagi seorang Syafi'i, kita tidak boleh bermakmum sama orang yang tidak membaca basmalah. Walaupun kalau kita mau melihat riwayat yang lain, ada yang memperbolehkan. Tapi catatannya tadi itu. Kenapa? Ada yang memperbolehkan. Kenapa? Karena cukup al-dhan, cukup berprasangka bahwa dia baca sebetulnya. Tapi lirik. Yang zon itu kan berangkat dari ketidaktahuan. Nah kalau tahu bukan zon lagi, yakin di atasnya zon. Tingkatannya itu waham sampai lagi itu. Zon itu yo 50-50 saya. 50 ya, 50 tidak. Di atasnya lagi yakin, di atasnya lagi aku yakin, di atasnya lagi aku yakin. Itu kalau mau kita presentasi. Dan kalau bahasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad adalah hukman Allah, iya, itu kan bagi orang yang tidak. Nah kalau tahu secara pasti bahwa dia betul-betul tidak baca Al-Fatihah, apa yang boleh? Tidak boleh. Ya, kita lagi menjawab, hampir tidak saya untuk melaksanakan sholat. Dilihat dari fisik, saya punya kecurigaan, saya lah jangan kita, yang sebutkan biar saya aja yang menjadikan. Saya punya kecurigaan, kayaknya nggak baca basmalah di dalam surah
Tapi ya gimana lagi? Pada waktu itu di rest area ini menjadi normal. Kecurigaan, ini orang kayaknya tidak baca basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Tugas saya pada saat seperti itu, husnullah dia baca sebetulnya. Kamu ini kalau di Indonesia nggak baca, cuma ini. Karena saya nggak tahu, walaupun secara fisik tampilannya nggak baca, apa namanya, don saya menyatakan nggak baca basmalah dalam surah Al-Fatihah. Nah, itu konteksnya ya untuk pembacaan untuk membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Dan wasamin yang ke-8 adalah ini yang kemarin sempat ditanyakan, ada melakni al-mukhilli bil makna. Qala Syarqawi al-lahnu 'inda al-fuqaha yashmulu taghyirul i'rab wa ibdalu harfin bi akhar. Al-lahnu tidak adanya lahan. Lahan itu apa sih? Lahan itu ya bacaan yang bisa merubah i'rab dan mengganti huruf dengan huruf lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ya. Itulah. Amhiya taghyirul makna amla. Apakah dia lahan seperti itu bisa merubah makna atau tidak? Perlu di cross check lebih lanjut. Pergantian hak kecil ke hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan gitu. Bismillah. Tapi ternyata praktek bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya hak kecil diganti jadi hak. Dan banyak ya, contoh-contoh lahan. Tapi apakah lahan yang selama ini kita praktekkan itu taghyirul makna amlah? Itu perlu dijelaskan. Ya, perlu diteliti lebih lanjut. Apakah bisa merubah makna kesalahan baca pada kita sampai detik ini atau tidak? Tergantung kesalahannya di mana. Dan tergantung juga lidah kita kemampuannya sampai mana. Ya, tergantung juga lidah kita kemampuannya sampai mana. Banyak riwayat yang menunjukkan ya, sebagai indikasi hukum yang mengarah ke situ. Tergantung. Ada mulai di al-mukhil amma inda lughwi manahiyin apa namanya perbedaannya keistilahan. Dan lanjut. Nah ini Syanawawi Al-Baghdadi ya, menyatakan lebih lanjut wal murad bi qawlihi al-mukhil bil makna. Yang dimaksud dengan statement beliau al-mukhil bil makna adalah merubah makna kalimat ya yang mestinya misalnya anta itu siratal ladzina apa yang telah engkau berikan nikmat ya hadiah syaratnya anta alladzina anta yang telah engkau berikan nikmat. Engkau siapa? Anta di situ ya secara kalimat berarti dalam mutakan mukhatabnya itu laki-laki anta. Lihat terus ada orang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu secara harfiah berubah makna.
Diterlepaskan Allah, gak laki-laki gak perempuan, lain hal. Ini bicara bacaan, ini bicara bacaan, bukan akidah. Ini bicara bacaan Al-Fatihah. Misal ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sholat, salah satu di antara kita yang paling berdoa bacanya nanti. Dia jawab, lalu kenapa? Bukan anak saya. Coba dilihat artinya. Anti sama anak satu kau siapa? Allah. Masa Allah adalah laki-laki perempuan? Kan sama aja mau anak. Padahal ya, secara logika ya juga. Padahal itu sudah beda pembahasan. Ini kita baca qiraah, bukan tentang bahas tentang akidah. Ya, ini kita bahas tentang qiraah. Qiraahnya an-amta, tidak ada satupun riwayat yang memperbolehkan, riwayat qurra yang memperbolehkan membaca an-amti. Tidak ada. Itu contoh yang mukhil bil makna, yang bisa merusak makna. Nah, yang ke-8. Yang ke-9, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Ya, baca surah Al-Fatihah harus dalam keadaan duduk, wajib dalam keadaan duduk untuk sholat fardu. Berarti mafhumnya adalah kalau sholat sunnah boleh, walaupun qadir ala qiyam, mampu untuk berdiri, boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Terakhir, Allah yatakhallalaha zikrul ajnabiyyun. Ya. Ayyusma'a nafsahu al-qira'ah. Itu dulu ya. Korek ya, mampu untuk memperdengarkan suaranya ke diri sendiri. Baca, namanya qira'ah itu pasti keluar suara, Pak. Namanya qira'ah itu pasti keluar suara. Batasannya sekira telinga kita sendiri mampu mendengarkan bacaan yang kita ucapkan. Itu baru qira'ah. Kalau tidak keluar suara, bukan qira'ah, namanya bergumam bahasa Arabnya. Istilahnya bukan qira'ah. Kalau qira'ah itu pasti ada suara dan harus ada suara. Tidak bisa diistilahkan sebagai qira'ah ya, ketika tidak memiliki suara. Beda pemahaman antara qira'ah dengan yang lain. Maka ini menjadi syarat, karena baca yang jadi rukun adalah qira'atul Fatihah. Berarti yang jadi syarat minimalnya suara yang kita keluarkan untuk melantunkan surah Al-Fatihah terdengar oleh telinga kita sendiri. Minimalnya. Gak boleh dibaca. Gak boleh lebih rendah dari itu volume suara. Gak boleh lebih rendah dari itu. Merenyang. Nah, yang terakhir, Allah yatakhallalaha zikrul ajnabiyyun, tidak disela-selai ya, mualafnya Fatihah, tartibnya Fatihah tidak disela-selai oleh zikir ajnabi yang tidak berhubungan dengan sholat. Ya, zikrul ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis sholat. Bikhilafi ma idza ta'ala dzikrun bi maslahatis sholati kata minihi di qiraati imamihi. Bacaan amin itu tafadhul, Pak. Itu bacaan yang ada di tengah-tengah, bacaan yang memang untuk kemaslahatan sholat. Amin itu dan bukan bacaan sholat, itu zikrul ajnabiyyun, tapi
muta'alliqun bi maslahatis shalah. Ya. Zikir ajnabi, zikir yang di luar sholat tapi berhubungan erat dengan kemaslahatan sholat, maka boleh. Ya, takminihi liqiraati imamihi, maka boleh. Itu namanya zikrun ajnabi yang muta'alliqun bi maslahatis sholat. Ya. Kecuali kalau zikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis sholat, tidak boleh takhallul, tidak boleh ada di tengah-tengah kalimat ya bacaan daripada bacaan sholat, tidak boleh out. Kalau bicara masalah bersih kan kemarin sudah sama-sama kita bahas. Maksud tasdidat dari Fatihah dirinci, kita akan sama-sama tahu insyaallah di pertemuan mendatang tentang jumlah daripada bacaan-bacaan yang di dalam surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya jawab sedikit ya. Kalau dan seperti biasa mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan di sini. Itu tadi kan alaihi, bukan nggak boleh berhenti. Itu kalau alaihi berhenti salahnya siapa? Kalau alaihi berhenti, alaihi yang pertama. Ya. Kalau memang tujuannya itu untuk menjaga stabilitas nafas, ya, apa berhenti? Mau di ayat yang pertama ataupun di tengah-tengah ayat yang lain, apa berhenti? Demi menjaga stabilitas nafas, biar tidak ada kalimat di dalam surah Al-Fatihah atau bacaan yang wajib diputus. Nanti ini nggak diulang lagi dari sebenarnya berarti ada ini. Ada sebagai waktu ya. Tidak sampai membatalkan sholat, ya, tidak sampai membatalkan sholat, tapi cacat kiroahnya, cara bacanya, nggak sampai membatalkan sholat, tidak al-mukhil bil makna itu, tapi cacat kiroahnya. Karena ya walaupun di situ ada tanda wakofnya lain dulu, sedangkan aturan wakof di lam alif itu aturannya boleh berhenti untuk menjaga stabilitas nafas, tapi kemudian diulang kembali dari kalimat sebelumnya supaya nggak motong makna, ya, supaya nggak motong makna. Itu aturannya. Kalau alaihim yang pertama berhenti tapi di masih apa langsung dilanjutkan, tidak mengulang lagi, tidak sampai merusak sholatnya atau membatalkan sholat. Sama tadi katanya kalau ini kan nafasnya nafas samsu ya. Kalau saya enggak, sebenarnya harus dibiasai. Betul. Ya, kalau nafas samsu semua juga nafas samsu. Iya. Makanya harus kalau dibiasain insya Allah juga nggak usah ngambil napas juga bisa. Jadi makanya biasa. Secara maknanya kan selama itu nggak merubah makna, tapi makna itu artinya ya, dan nggak masalah itu selama itu tidak merubah makna ya. Kan kita bilang kan jalan yang apa kalau nikmat kan, kemudian selesai itu nikmat. Ya, sini udah beda lagi kan, tafsir lagi udah beda tafsir lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus Nah itu yang selanjutnya beda tafsir lagi. masih sama apa terputus di situ? Cara artinya Itu nyambung, Pak. Nyambung. Ada kalimat kalau kita tinjau dari apa namanya berbagai macam apa disiplin keilmuan lah ya. Siratal ladzina
an'amta alaihim adalah alaihim silah mausul alladzina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim silah mausul kita alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ada atau. Berarti masih nyambung itu satu rangkaian apa namanya ayat itu masih nyambung. Jadi sebetulnya awal bacaan itu di dalam Al-Quran tidak apa kita berhenti di tengah ayat itu tidak apa-apa asal tujuannya untuk menjaga. Terus kalau di pemberhentian yang kita kehabisan nafas atau untuk tujuan menjaga nafas itu tidak ada tanda wakaf gimana? Ya diulang dari kalimat sebelumnya yang sekiranya tidak merubah makna. Itu juga agak sulit. Yang sekiranya tidak merubah makna. Gimana caranya? Tahu kalau kalimat ini merubah makna atau tidak, motong makna atau tidak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita mau berhenti, mau mempraktekkan sesuai sebagaimana aturan di dalam tajwid. Ya memang tidak al-mukhil makna, tidak merusak makna kita berhenti di situ. Tapi mau mempraktekkan ilmu tajwid. Kita tahu di situ lam alif itu dari juzul al-waqfu. Kalau berhenti aturan yang harus mengulang dari kalimat sebelumnya yang tidak memotong makna. Kita mau memulai lagi dari karena tadi alaihim yang pertama yang siratal ladzina an'amta alaihim. Kita dari situ. Kita mau mengulang dari alaihim ghairil maghdubi alaihim. Coba alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alaihimnya himnya itu dhamirnya dilarikan kemana? Kecuali memulai dari tadi an'amta alaihim wa'ata. Iya itu naatnya dari mausul alladzi. Bukti mausul pas ada mausul ada. Buktinya mana? Itu yang kembali ke dhamirnya marji ke isim mausul alladzi. Itu jadi silah. Fatihah itu berapa ayat? Fatihah berapa ayat? Tergantung Bapak menganggapnya versi siapa. Artinya kalau Bapak begitu sertakan basmalah bagian dari Fatihah, itu bisa beda jumlah ayat Fatihah dengan orang yang tidak menganggap basmalah bagian dari Fatihah. Bismillah termasuk ayat Fatihah. Nah, kalau kita menganggap bismillah bagian ayat Fatihah, itu akan berbeda dengan jumlah ayat Fatihah dengan orang yang tidak menganggap bismillah adalah bagian dari Fatihah. Berarti ayat terakhir siratal mustaqim itu kata itu satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau kita menganggap istilah bagian dari Fatihah. Kalau enggak, kita diam. Kan gitu. Tinggal dikurangi. Makanya ya begitu berapa ayat ya tergantung kita anggap istilah bagian dari Fatihah. Cukup ya? Alhamdulillah. Tasdidatul Fatihah arba'asyar. Allahu a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan barokah manfaat maslahat untuk kita semua dan keluarga kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.